Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mihrab. Mihrab merupakan satu tempat berupa ceruk yang menjorok ke dalam dan merupakan tempat imam memimpin sholat dan sekaligus berfungsi sebagai pemandu arah kiblat. Di sebelah kiri mihrab biasanya terdapat sebuah mimbar tempat menyampaikan khutbah. Secara harfiah, kata mihrab berarti gedung yang tinggi dan pagar. Menurut sebagian ulama, mihrab merupakan tempat memerangi setan dan hawa nafsu. Kata mihrab terambil dari kata al-harbu yang artinya peperangan. Sementara menurut sebagian yang lain, yakni tempat dalam masjid dinamakan mihrab karena dalam tempat itu kebenaran manusia dapat ditempa dalam upaya menghindarkan diri dari kesibukan duniawi. Di dalam Al-Quran, kata mihrab disebutkan sebanyak 5 kali. 4 dalam bentuk tunggal dan 1 dalam bentuk jamak. Kelima kata mihrab atau maharib masing-masing terdapat dalam surat Ali Imran ayat 37 dan 39 dan juga surat Maryam ayat 11 dan juga surat Saba ayat 13. Beberapa ayat di atas mengisyaratkan bahwa mihrab telah dikenal dalam sejarah nabi-nabi sebelum kenabian Muhammad SAW. Penjelasan ini sangat penting karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mihrab adalah tradisi Nasrani yang pada zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Maka jika agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diidentifikasikan sebagai agama Islam, maka istilah mihrab sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Dan di samping itu, mihrab merupakan ciri-ciri arsitektur yang khas pada bangunan masjid. Menurut Abul Thayyib, ahli hukum Islam dari Baghdad, mihrab merupakan tradisi Islam yang dimulai sejak Nabi Daud alaihissalam. Pada Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah terdapat mihrab, namun sukar dipastikan apakah mihrab tersebut asli dibangun sejak zaman Nabi Muhammad atau dibangun sesudahnya. Menurut Ibrahim Rafa'at, salah seorang pembaharu pemikiran di Arab pada abad ke-19, beliau berasal dari Turki. Mihrab yang beratap lengkung terlebih dari yang berukir seperti sekarang adalah pasti tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya ada dugaan kuat bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan sholat di tempat mihrab sekarang ini berada. Penelitian lebih lanjut mengemukakan bahwa mihrab baru dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai gubernur kota Madinah yang di bawah pemerintahan Al-Walid. Dugaan bahwa mihrab dengan atap lengkung belum terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW yang diperkuat dengan pendapat As-Suyuti. Beliau adalah ahli sejarah Islam dalam buku I'lam al-Adim.
pernyataan ulama tentang terjadinya bid'ah dalam pembuatan mihrab. Menurut As-Suyuti, mihrab dengan atap lengkung belum ada. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan dikabarkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi Muhammad telah bersabda yang artinya, takutlah kalian akan mazhabi atau mihrab-mihrab itu. Dalam riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Mas'ud dikatakan makruh hukumnya sembahyang di mihrab karena mihrab itu termasuk buatan gereja. Pengaruh arsitektur gereja yaitu altar boleh jadi memang ada sebagai bagian dari transformasi budaya, tetapi dilihat dari segi fungsi, mihrab itu sendiri menurut isyarat Al-Quran memang telah ada pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah tentang mihrab bagian yang pertama.